bukan nggak terpengaruh, dia udah kena mental. Orang dia udah ngomong sendiri kok di kamar mandi, udah ngomong sendiri sama sabun sama apa gitu. Jadi ya udahlah, dia silakan aja berbangga hati. Yang penting kan secara de jure dia udah jadi tersangka. Dia mau menghibur diri kayak mau apa kayak, katanya hari Kamis mau menurunkan massa. Entah juga berbenturan sama Barakuda sama pasukan Brimob, lihat aja nanti. Mau sok-sok menurunkan massa. Sekarang pemerintah tuh udah tegas kok. Apalagi sering gue kritik masalah hukum. Ya kan, kalau Roy Suryo itu udah diterapkan sebagai tersangka ya tangkaplah itu. Jangan ragu-ragu polisi kan gitu. Apa yang membuat abang bilang ditangkap atau ditahan? Emang ada unsur yang dikenakan dalam penetapan dia, abang melihat itu? Oh sudah, kan sudah. Yang namanya orang sudah ditersangkakan, tinggal sekali lagi kan dipanggil sebagai dimintai keterangan sebagai tersangka kan gitu. Setelah keterangan itu masuk dan dia tidak berbelit-belit, ya udah tinggal ngukur baju ukuran XL atau L kan itu warna oranye. Tinggal cari nomornya nomor berapa ya, Roy Suryo nomor berapa, Dr. Tifa nomor berapa ya kan, si Rismo nomor berapa, tinggal ukuran nomor aja sih mereka itu sebenarnya. Jadi, kalau ditahan mah sudah pasti. Kalau Roy Suryo nggak ditahan, saya akan ngamuk. Ya. Saya Gimana bang? di kamar mandi. Kan Roy Suryo nyanyi di kamar mandi. Saya juga ngamuk di kamar mandi. Bang, tapi potensi besar nggak sih menurut abang sendiri Roy Suryo, Tifa, Rismon ini akan setelah pemeriksaan di hari Kamis nih akan pakai langsung baju oranye nih gitu. Jadi Saya yakin 1000% kali 500 juta Rismon akan ditahan dan Roy Suryo akan ditahan di hari Kamis. apa yang bikin Walaupun abang ada yakin? intervensi. Hah? Apa yang Lah bikin? karena sudah ada tetapkan tersangka. Pasalnya di atas 5 tahun. Sesuai dengan SEMA dan Perma, setiap ancaman hukuman 5 tahun dikhawatirkan berbuat ulah di luar, ya kabur atau apa, ya maka harus ditahan. Lah wong dia tuh nggak ditahan aja berbuat ulah kok, gitu. Jadi udah tangkap Roy Suryo. Polda Metro Jaya jangan takut. Pak Edi, kalau butuh organisasi kami yang turun, saya turunkan ribuan orang. Bapak tinggal pesan aja. Saya akan mentandingi pasukan si Roy Panci kalau dia mau turun. Gitu. Saya turunkan massa. Tapi kan pertanyaan malah dia akan menuntut balik loh humas atau Polda sendiri dengan indikasi bahwa Iya silakan. bahwa dia dikata menjiplak atau memanipulasi soal ijazah sendiri. Iya kalau tuntut balik kan itu hak prerogatif daripada seseorang. Tetapi kan Kapolda Metro Jaya melalui timnya ya penyidik Polda Metro Jaya bukan orang-orang bodoh seperti mereka. Nah, mereka itu orang asal cuap-cuap, gitu loh. Kalau saya dimintai sebagai saksi ahli Mapolda, saya siap kok. Saya siap berdebat dengan mereka, berdebat dengan rombongan-rombongan mereka yang notabene-nya pengacara-pengacara mereka, saya siap kok. Kalau kata Polda Pak Firdaus datang, oke, saya siap. Ayo dasar hukumnya saya kasih. Gitu loh. Bila perlu debat terbuka di Polda Metro Jaya, jangan di Polda Metro Mini ya, di Polda Metro Jaya. Di syuting sama TV. Saya debat sama mereka. Sama si Roy Panci, sama Rismon, sama si Tompel, si Ahmad Kojinuddin. Semua panggilnya semua pengacara-pengacaranya. Bang, kemarin kan ada dengar dari Pak Susno Aji juga nih yang sempat berkomentar tentang Bila perlu Pak Susno Aji ikut debat sama saya nggak apa-apa. Ikut aja ajak Susno Aji bilang nggak apa-apa kok. Saya debat sama Pak Susno. Emang kenapa memang Pak Susno? Ya kan dia mendebatkan tentang pasar berlapis itu loh bang. Debatnya Karena masalah kenapa apa? sih? Maksudnya kenapa sih harus ditetapkan dengan pasar berlapis gitu? Ini kan awalnya ijazah gitu. Loh kan sekarang ini kan kita ada jurisprudensi. Banyak orang juga yang ditetapkan dengan pasal berlapis. Di zaman Pak Susno Aji waktu jadi Kabar Reskrim juga banyak orang yang ditetapkan tersangka untuk tersangka menggunakan pasal berlapis. Kenapa sekarang dia udah pensiun jadi lupa ini peristiwa hukum? Jangan pura-pura lupa deh. Ya kan? Dia kan masih belum ditahan bang. Dia menganggap banyak terpidana yang masih belum ditahan. Dia menyindir Sylvester seperti itu gimana bang? Sylvester ya satu, penahanan Sylvester tidak dilakukan oleh lembaga, bukan Sylvesternya loh. Sylvesternya kapan saja mau dijemput dia pergi. Hanya saja waktu itu kenapa jaksanya itu tidak memerintahkan atau meminta kepada hakim untuk menahan Sylvester. Artinya di dalam amar putusannya tidak ada perintah untuk menahan Sylvester, walaupun Sylvester dihukum 1,6 tahun. Saya analogikan seperti itu. Tetapi kalau ada perintahnya kenapa tidak dilaksanakan? Jadi kesalahannya bukan pada Sylvester, kesalahan kepada lembaganya itu sendiri. Kenapa tidak melaksanakan penahanan? Kalau seandainya Sylvester mau ditahan sekarang, sudah kadaluarsa bos. Nah itu. Sudah kadaluarsa bos. Berarti di sini lembaganya siapa di kejaksaan? Kan ada kejaksaan, ada hakim. Lagi-lagi ya hakim. Kenapa? Tapi saat ini jaksa lagi memburu terus tuh. Loh kalau dia memburu telat lah, orang udah
Gimana udah lewat masa tahanannya, mau ditahan kapan? Kan sudah diputuskan. Yang namanya putusan pengadilan setelah diputus verdiktum oleh, bukan ingkrah ya, verdiktum oleh hakim pengadilan negeri, itu harus dilaksanakan minimal 3 kali 24 jam. Kalau tidak dilaksanakan sudah dianggap menjalankan hukuman. Berarti Sylvester sudah dianggap menjalankan hukuman dan tidak bisa dihukum lagi. Kalau mau dihukum sekarang, belajar hukumnya di mana kalian? Jangan merusak tataran hukum Indonesia. Malu saya sebagai pakar hukum di Indonesia. Anjing, pakar hukum. Ngeri, Pak. Pernah, Pak? Gimana? Hah? Terus saya gimana? Oh iya. Oke, Bang, terus dia juga menyalahkan hukum di Indonesia nih, banyak banget yang terpidana pernikahan, ini banyak orang-orang yang mengakali hukum gitu, artinya seperti itu Bang, gimana Bang? Iya, hukumnya nih mau carut marut berantakan. Kan dia bilang, saya selalu sindir Pak Prabowo. Benahi hukum. Benahi, ini orang di dalam hukum ini udah gelok semua. Benahi hukum, kasihan Pak Prabowo itu cuma di ninak bobokan dengan sistem asal bapak senang. Kasihan Pak Prabowo-nya gitu. Benahi hukum secara serius. Tapi kan itu udah dibenahi dengan penetapan tersangka, tapi performa atas. Tapi kan yang bisikin Pak Prabowo ini loh, yang bisikin Pak Prabowo ini keliru. Contoh ya, Profesor Jimli Asidiki. Siapa yang bisiki sehingga Profesor Jimli jadi ketua reformasi Polri? Dia aja melanggar kok, lagi kita mau laporin. Profesor Jimli itu melanggar pada saat pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Bersama Profesor Soehartoyo dia melanggar kok. Sekarang ini kami duga ya. Sekarang ini kami mau laporkan ke KPK dan Mabes Polri atas pelanggaran tersebut. Nah, hal yang melanggar ini apa dibenarkan? Lalu diangkat lagi oleh Pak Prabowo, profesor yang melanggar ini. Profesor Jimli. Kan nggak karuan hukum di Indonesia ini. Bang, abang kan nggak mempermasalahkan soal apa yang Rosuryo tuduhkan, tapi dia abang anggap nggak sopan lah kepada kepala negara, kepada Gibran gitu. Nah, terus kemarin dia bilang juga Bang, mengaku nggak pernah ngedit foto itu termasuk pledoi atau gimana Bang? Menurut abang? Loh, Roy Suryo ini kan jangankan bahasanya dia, Al-Quran bila perlu dibohongin sama dia. Ini orang udah nggak takut sama Tuhan, Roy Suryo itu. Jangankan bahasa orang, bahasa dia. Tuhan aja mau diedit sama dia isi firmannya gitu loh. Ya? Bersumpah-sumpah loh. Ya udah nggak usah percaya sama sumpah Roy Suryo, itu bohong semua. Sumpah akal-akalan. Orang udah tersangka kok. Suruh jalanin aja prosesnya. Jadi apa melihat dari ini posisi Mabes Polri sudah profesional ya? Profesional Mabes Polri, jangan disalahin lagi. Dan saya tidak setuju adanya reformasi Polri. Adanya tim reformasi Polri sama dengan melecehkan polisian. Seakan-akan polisi semuanya tidak bekerja baik. Padahal saya selama jadi pengacara, saya bekerja dengan polisi banyak yang baik kok. Banyak yang baik. Dengan adanya tim reformasi Polri yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki yang melanggar hukum itu, saya anggap ini cacat hukum. Dan bubarkan reformasi Polri. Kembali lagi ke marwahnya. Atau ganti Profesor Jimli Asidiki. Ganti dengan ketua yang lain yang lebih suci. Ya. Arahan presiden Bang, reformasi. Iya, arahan presiden, tapi yang bisikin presidennya ini keliru. Kenapa Profesor Jimli yang diinin? Sebenarnya nggak perlu reformasi Polri, ganti aja Kapolrinya selesai kok. Kalau memang dianggap kurang baik, ya pergerakannya, walaupun Pak Listio Sigit Prabowo banyak prestasinya, tapi ngapain reformasi bikin duit negara habis aja buat ngegaji mereka? Udah ganti Polri aja, ganti Kapolrinya dengan Kapolri yang lebih lurus lagi kan gitu. Bang, reformasi Polri ini kan untuk membalikan citra Polri juga nggak sih menurut Abang? Ini reformasi Polri cara kerjanya gimana sih? Jumlahnya cuma 10 orang begitu, sementara Polri di Indonesia ini jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan. Bagaimana cara ngawasinya yang 8 orang ini, ngapain cara ngawasinya gimana? Hah? Kayak nggak percaya sama kinerja Kapolri aja. Kan gitu. Kan cukup negur Kapolrinya. Listio, kau kerja yang benar dong Listio. Aku malu nih sama negaraku nih. Listio Sigit, kenapa kau nggak benar? Kan cukup begitu aja. Gitu loh. Ngapain lagi di reformasi masukin lagi orang-orang yang cacat hukum menurut saya gitu loh. Gitu loh. Ini mau membersihkan Polri pakai lap kotor. Mau membersihkan Polri pakai lap kotor. Ya salah. Bang, sekelas Maijen aja masih ada yang berani membela Rosuryo dan kawan-kawan. Dia menentang Rosuryo dan 8 orang itu dijadikan tersangka tuh Bang. Masih ada orang. Maijen mana? Maijen Sunarko Bang. Gimana Bang? Maksudnya ada juga Kali itu gue no comment deh, karena itu mertuanya abang gue.
mertuanya abang gue, jadi gue nggak berani ngomong. Tapi ada juga yang membela berarti bang ya. Ntar gue disentil abang gue kalau jadi lu cari yang lain dong perbandingannya. Jadi intinya poinnya bang, ya kan perdebatan yang sekarang itu dia tidak mengedit bang, udah itu gimana? Abang solusi apa? Ya dibuktikan nanti di dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka, dibuktikan kalau dia nggak ngedit, dibuktikan. Polisi nggak mungkin bodoh. Saya selama kerjasama dengan polisi semua penyidik itu pinter, gitu loh. Semuanya pinter. Kalaupun ada kekeliruan oknum, saya laporan ke propam pasti diperiksa. Lalu kami damai, ya udahlah, khilaf. Biasa begitu. Tapi gelar perkara kemarin pihak dari pelapor atau terlapor sendiri tidak datang loh bang, sama pihak pelapor itu dalam gelar perkara khusus. Itu wajib atau enggak sih bang dalam prosesnya? Yang mana? Ini gelar perkara kemarin kan gelar perkara khusus tuh. Si Roy Suryo? Iya, dia tidak dihadirkan. Si Roy Suryo tidak dihadirkan. Nah. Kenapa nggak hadir? Lagi nih kebanyakan piknik sih. Orang suruh gelar perkara malah ngeliat kuburan emaknya Jokowi. Nah, tapi dia Emang diadain gelar perkara? Gelar perkara bukannya hanya untuk internal ya bang? Gelar perkara itu yang pertama gelar perkara internal antara Paminal, Propam dengan penyidik, dengan Wasidik. Lalu ada gelar perkara khusus atau permohonan Roy Suryo. Nggak mungkin Roy Suryo datang. Kalau Roy Suryo yang minta dia nggak datang, berarti dia udah benar-benar gila. Harus disiapin rumah sakit sumber waras itu. Enggak, pertanyaan rumah makanya sakit jiwa. perdebatan kemarin Bang Egy sendiri bilang bahwa saat gelar perkara dia tidak dihadirkan. Oh tidak perlu. Yang namanya gelar perkara itu tidak perlu semua terlapor itu hadir, nggak perlu. Itu kan hak prerogatifnya polisi. Itu ada dalam Perkap Polri dan ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi nggak perlu yang namanya Profesor Egy Sujana itu hadir dalam gelar perkara itu. Kan itu internal Polri. Yang hadir itu wajib adalah Propam, Paminal, Wasidik, ya, dan penyidik. Itu baru gelar perkara mereka internal.